pada tahun 1968 itu, televisi di Amerika, CBS, mengadakan konser via televisi. Nah, artisnya tidak kepalang tanggung, yaitu seorang pianis legendaris, Vladimir Horowitz. Konser pada tahun 1968 di televisi CBS Amerika. Ini situasi konsernya, itu Anda lihat ada kamera di sini, kamera televisi. Oke. Alih-alih mendapatkan pujian, konser itu mendapatkan kecaman, terutama dari guru-guru piano. Loh, kok bisa seorang pianis legendaris konser malah bukan dipuji, malah dikecam. Kecamannya begini, ya Horowitz sih mainnya bagus, cuman kami kecewa, waduh, itu tidak layak untuk ditonton para murid, itu menyesatkan. Apa pasalnya? Karena ternyata yang terjadi adalah bahwa dalam konser itu posisi tangan Vladimir Horowitz tidak curve seperti halnya yang guru-guru piano ajarkan kepada murid-muridnya, melainkan flat, datar begini. Anda bisa lihat tangannya tuh flat, datar gitu. Dan sampai hari ini posisi tangan yang flat itu masih menyisakan problem bagi para guru musik. Ya, ini ada web how to fix a flat curve, a flat jari begini ya. Bagaimana? Itu masih menjadi problem. Pada waktu itu tahun 1968 guru-guru piano itu khawatir karena mereka mengajarkan kepada para muridnya tangannya harus begini lah. Padahal lihat masternya Horowitz tidak begini tapi begini. Bukan begini tapi begini. Terus bagaimana? Itu nanti murid-muridnya kalau pada tidak nurut bagaimana? Nah, problem itu masih berjalan sampai sekarang. Anak-anak sekarang ini dengan akses data yang sangat terbuka, mereka sulit sekali kalau gurunya mengatakan ini tangan kamu begini. Loh, kenapa Miss? Kenapa Pak harus tangannya begini? Itu Horowitz begini. Ada lagi siapa itu begini. Kisin kadang-kadang juga begini. Kenapa saya mesti begini? Kenapa? Dengan sangat menyebalkan dan menjijikan itu. Anak sekarang kan gitu ya. Apalagi kalau di gitar. Gitar itu harus begini. Kalau klasikal ya. Tapi anak-anak sekarang, oh itu Tommy Emmanuel jago begitu, tangannya begini. Lee Ratner, tangannya begini. Kok kenapa saya harus begini? Kenapa? Ini satu problem bagi para guru musik. Tapi intinya begini, sebelum Anda seperti Horowitz, sebelum Anda seperti Tommy Emmanuel segala macam, apapun resikonya, siswa Anda harus diajarkan untuk posisi yang benar. Sebab kenapa sih harus begitu? Ya karena tradisinya sudah dari ratusan tahun itu bahwa orang kalau mau memulai belajar piano, terutama belajar gitar maupun violin dan lain sebagainya, holding the instrument itu sangat penting. Dan ini teknik ini sudah diselidiki menurut tradisi paling fleksibel, paling memungkinkan untuk tone color dan lain sebagainya. Baru setelah itu silahkan murid Anda berinovasi. Nah, persoalannya adalah bagaimana Anda menjelaskan itu pada anak zaman sekarang yang sok tahu, sok pinter, sok mengetahui banyak hal karena bisa akses YouTube dan lain sebagainya. Dengan rengekan-rengekan dan keras kepala yang menjijikan dan menyebalkan itu tantangan bagi Anda. Dan sekali lagi, apapun itu, jangan biasakan dari awal siswa Anda begini, merubahnya nanti sulit. Lebih baik begini, mereka mengikuti tradisi yang benar-benar sudah teruji, baru nanti mereka inovasi. Begitupun dengan gitar. Ini tantangan yang tidak ringan di dalam situasi sekarang. Tapi setidaknya saya bicara begini mudah-mudahan mencerahkan bahwa ada satu kebutuhan paling mendasar bagi para guru musik terutama dan juga parents untuk pendidikan musik bagi anak-anaknya.